Halo teman-teman, saya Mikrisnale, mahasiswa S2 Program Magister Manajemen UKI, menyampaikan samari mata kuliah Manajemen Keuangan minggu ke-7 oleh dosen pengampu Profesor Roy Sembel PhD dan Ibu Ganda Huta PhSE MBA sebagai berikut. Topik pembahasan analisis fundamental. Analisis fundamental meliputi analisis ekonomi domestik dan global, meliputi makroekonomi. Dan yang berikut adalah analisis industri dan C, analisis perusahaan. Yang berikut adalah kita juga mempelajari tentang nilai intrinsik dan nilai harga pasar. Nilai intrinsik dan nilai harga pasar itu dilakukan oleh investor adalah untuk menganalisis agar bisa mengambil keputusan. Yang berikut adalah makroekonomi analisis atau analisis ekonomi makro, meliputi analisis global dan domestik. Analisis ekonomi global mempengaruhi ekspor, persaingan harga dan keuntungan, dan nilai tukar dan daya beli dan pendapatan. Sedangkan domestik ekonomi analisis atau analisis ekonomi domestik adalah kemampuan untuk meramalkan makroekonomi yang dapat diterjemahkan ke dalam kinerja investasi. Mengungguli analisis lain untuk mendapatkan keuntungan ekstra banyak variabel yang dapat mempengaruhi perekonomian. Yang berikut juga kita mempelajari tentang Global Economic Consideration atau pertimbangan ekonomi global, yaitu A. Kinerja di negara dan wilayah sangat bervariasi. B. Risiko politik. Dan C. Risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar ini meliputi penjualan, keuntungan, dan pengembalian saham. Selanjutnya kita juga mempelajari tentang Key Economic Variable atau variabel ekonomi utama, meliputi produk domestik bruto, tingkat pengangguran, suku bunga dan inflasi, tindakan internasional, dan sentimen konsumen. Dan yang berikut, kebijakan fiskal dan pengeluaran pemerintah dan tindakan perpajakan. B. Kebijakan moneter, manipulasi jumlah uang beredar untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi. Dan C. Alat kebijakan moneter, meliputi operasi pasar terbuka, tingkat diskonto, dan cadangan. Selanjutnya juga mempelajari tentang demand shocks atau guncangan permintaan. Demand shocks meliputi pemotongan tarif pajak dan peningkatan pengeluaran pemerintah. Dan yang berikut adalah guncangan pasokan atau supply shocks. Supply shocks ini meliputi perubahan harga komoditas dan tingkat pendidikan peserta ekonomi. Dan yang berikut adalah siklus bisnis, mempelajari tentang puncak, lewat, dan posisi bertahan daripada sebuah perusahaan. Yang berikut adalah mempelajari juga tentang industri analisis atau analisis industri, yang meliputi sensitivitas terhadap siklus bisnis dan faktor yang mempengaruhi sensitivitas pendapatan terhadap siklus bisnis. Yang berikut adalah siklus hidup industri, dan yang berikut adalah industri mana yang baik untuk dipilih, serta klasifikasi industri yang sesuai standar. Yang berikut juga mempelajari tentang finance statement analysis atau analisis laporan keuangan, meliputi penyusunan pernyataan sumber penggunaan dana dan analisis rasio. Pada kesempatan ini juga kami diajarkan tentang seorang yang berhasil, yaitu seorang investor Amerika Taipan bernama Warren Buffett. Warren Buffett ini adalah seorang yang memiliki kekayaan yang terbesar di dunia, dan strategi bisnis yang dikembangkan adalah tentang bagaimana prinsip bisnis. Apakah bisnis itu sederhana, konsisten, memiliki prospek jangka panjang, dan B.
bagaimanakah manajemen daripada perusahaan itu, apakah rasional, apakah jujur terhadap pemegang saham, dan manajemen itu menolak keharusan kelembagaan. Dan C, prinsip keuangannya fokus pada ekuitas dan bukan laba per saham. Serta C adalah dapat menghitung penghasilan pemilik dan mencari perusahaan mana yang memiliki keuntungan yang lebih tinggi. Serta yang berikut adalah prinsip pasar. Apakah nilai bisnis itu semua dapat diperhitungkan. Warren Buffett adalah seseorang yang berhasil dan mengambil alih The Coca-Cola Company pada tahun 1983 dan mengalami keuntungan 20%, dan pada tahun 1988 keuntungan 31,8%. Kiranya pengalaman yang berharga dari Warren Buffett ini merupakan bagian yang dapat diadopsi oleh pebisnis modern. Sekian dan terima kasih. Tuhan menyertai.